ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah ampunkan kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan yang mesti bagi kita untuk mengetahuinya, yaitu antara zakat, sedekah, hadiah, dan pemberian yang lainnya. Dan semuanya ikhwatul Islam memiliki makna yang sangat indah. Sedekah dinamakan dengan sedekah karena tidaklah orang bersedekah kecuali karena kejujuran yang ada pada dirinya. Orang yang tidak jujur tidak akan pernah bersedekah. Maka disebut dengan sedekah. Diambil dari kata-kata sedekah, siddiq, saduq. Itu artinya jujur. Artinya orang yang jujur bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tahu harta yang sesungguhnya yang mereka punya adalah yang dikeluarkan, bukan yang disimpan. Maka disebut dengan sedekah, jujur. Karena kita semua tahu yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan rusak, yang kita berikan untuk agama itulah yang akan disimpan. Dan seorang yang jenius adalah mereka yang memiliki tabungan untuk perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan kita di dunia 60 tahun, 70 tahun. Sesusah apapun di dunia 60 tahun. Sebahagia apapun di dunia 60 tahun, 70 tahun. Kemudian yang tersisa adalah perjalanan yang kita tidak tahu berapa lama. Di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama. Di akhirat kita akan berada di sana untuk selama-lamanya. Maka di antara salah satu yang bisa memudahkan, makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, di antara salah satu yang bisa menyebabkan kelancaran dan kemudahan di akhirat adalah dengan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bukti seorang hamba jujur bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian berinfak dari yang kalian sukai, bukan dari yang kalian tidak suka. Sehingga tidak dikala ayat ini turun, ikhwatul Islam, datang salah seorang sahabat Nabi Abu Talha. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kebetulan dia punya kurma, dan kurma yang terbaik berada di bagian depan Masjid Nabawi. Nabi sering minum dari airnya karena sangat indah, bersih. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang engkau tahu, bayruha. Kemudian apa katanya? Aku berikan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Kemudian apa kata Nabi? Sekarang kebun kamu ini sudah diberikan untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka berikanlah kepada orang-orang yang terdekat dari keluargamu. Dari sini kita tahu orang yang paling berhak menerima kebaikan yang kita punya adalah keluarga. Dan yang terbaik adalah karib kerabat atau yang kita kenal dengan yang namanya rahim. Mereka lah yang paling pantas untuk menerima kebaikan kita. Karena sedekah, zakat itu tidak boleh kepada 3 golongan. Yang pertama, tidak boleh kita berzakat kepada asal. Siapa asal kita? Ayah, ibu, kakek, nenek. Tidak boleh kita berzakat kepada mereka. Karena apabila ada orang yang berzakat kepada ayahnya, maka sudah pasti mereka anak durhaka. Untuk ayah bukan zakat, tapi diberikan. Bahkan kalau ada ayah kita yang mengambil harta kita, maka itu tidak pencurian namanya. Tapi karena kezaliman anak, kenapa orang tuanya seperti itu? Makanya Nabi menyebutkan, anta wa maluka li abik. Kamu dan apa yang kamu punya milik ayahmu. Kemudian kepada siapa lagi kita tidak boleh? Yaitu kepada cabang. Siapa cabang kita? Anak, cucu, cici, itu tidak boleh berzakat karena mereka adalah cabang kita. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh berzakat? Kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita? Istri. Maka tidak boleh berzakat kepada istri. Tapi kalau istri berzakat kepada suami, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau suaminya kaya. Tapi kalau suaminya miskin, maka boleh. Kenapa? Karena suami bukan tanggung jawab istri. Artinya yang mana kita tidak boleh berzakat kepada orang yang kita bertanggung jawab terhadapnya. Maka 3 golongan ini tidak boleh. Berarti kita boleh tidak berzakat kepada saudara-saudari, kepada paman, kepada bibi. Mereka lah yang paling berhak menerima kebaikan kita. Dan salah satunya zakat sedekah kita, kalau seandainya mereka termasuk golongan yang
menerimanya. Kalau mereka tidak berhak menerimanya, maka tidak boleh. Tapi kalau mereka termasuk yang menerimanya, maka boleh. Boleh diberikan kepada mereka antara sedekah dengan zakat. Sedangkan hadiah, itulah perbezaannya. Kalau sedekah, kalau zakat itu kepada orang-orang khusus. Tapi kalau hadiah, boleh kepada orang kaya, boleh kepada siapapun, boleh berhadiah. Dan itulah yang dianjurkan. Sama-sama pemberian. Tapi zakat sedekah itu khusus. Makanya sedekah artinya adalah orang yang jujur. Jujur bermuamalah dengan Allah. Jujur terhadap hartanya. Karena harta ini yang paling banyak menyebabkan kita masuk neraka adalah harta. Sehingga kita itu nanti tidak akan pernah bergerak di hari akhirat sampai ditanya, wahai fulan, aku berikan kepadamu umur, kemana kamu habiskan umurmu? Pertanyaannya satu, wahai fulan, aku berikan kepadamu kesehatan, apa yang kamu lakukan dengan kesehatan tersebut? Kemudian pas berkaitan dengan harta, pertanyaannya dua, wahai fulan, min aina iktasabta wa fima anfaqta? Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan? Dua pertanyaannya. Artinya betul-betul seorang muslim bertanggung jawab terhadap hartanya. Kemudian ikhwatul Islam, dan orang yang terbaik adalah orang yang banyak harta dan banyak ilmunya, sehingga dengan hartanya memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Yang kedua yang terbaik adalah yang ada ilmu agamanya dan dia tidak punya harta, tapi dia berkeinginan kalau aku punya harta, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan orang pertama. Mereka berdua ini sama pahalanya. Kalau kita punya harta, kemudian harta kita dibelanjakan pada tempatnya, itulah yang terbaik. Karena seseorang tidak akan membelanjakan hartanya pada tempatnya kecuali dengan bimbingan wahyu ilahi. Dan yang kedua yang tidak punya harta, dia punya ilmu dan dia bercita-cita, pahalanya sama. Yang paling jahat adalah orang yang punya harta tapi dia tidak tahu kemana hartanya dibelanjakan. Berbuat maksiat, menghalangi jalan Allah. Dan yang paling jahat daripada itu yang tidak punya ilmu dan tidak punya harta. Dan dia bercita-cita kalau aku punya harta, aku akan melakukan seperti orang ini. Mereka sama dosanya. Makanya dari situlah para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, mana yang paling bagus? Orang yang berharta, orang kaya yang bersyukur, atau orang miskin yang bersabar? Mana yang paling bagus? Hah? Miskin yang bersabar? Kaya yang bersyukur. Karena kita punya harta, coba kalau kita miskin. Nah, macam mana jawabannya? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Semuanya baik di ikhwatul Islam, tidak ada yang terbaik. Dilihat dari sisi manfaat baru kita bezakan. Kalau orang miskin yang bersabar, itu sabarnya untuk dirinya. Kalau orang kaya yang bersyukur, manfaat untuk semua manusia, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Lihat Utsman bin Affan, dikala dia pernah menyumbang sumbangan yang tidak akan pernah ada duanya. Dia menyumbangkan 1000 ekor unta dengan makanan-makanan yang ada di dalamnya. Satu pasukan perang dia yang membelanjainya. Coba bayangkan, satu pasukan perang dia yang membelanjainya dengan hartanya. Maka siapapun yang ingin jadi pedagang, cari namanya Al-Khumasiyah Al-Utsmaniyah. Ini bocoran sedikit bagi yang berniaga dan bagi yang ingin berniaga. Al-Khumasiyah Al-Utsmaniyah, 5 kaedah yang membuat Utsman bin Affan seperti ini. Makanya disebutkan dalam bahasa Arab Al-Utsmaniyah, Al-Khumasiyah Al-Utsmaniyah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, makanya semuanya terbaik ya. Yang kaya bersyukur baik, yang miskin bersabar baik. Tapi dari segi manfaat, maka manfaat mereka yang kaya tapi mereka bersyukur, memberikan manfaat kepada masyarakatnya, dan yang paling penting adalah kepada karib kerabatnya. Maka yang paling berhak menerima kebaikan kita adalah karib kerabat, dan yang terpenting adalah rahim. Rahim itu siapa? Ayah ibu sudah pasti ya, saudara saudari, yang satu ayah atau yang satu ibu, atau yang satu ayah dan satu ibu, itu semuanya rahim kita. Mereka lah yang paling berhak kalau mereka berhak menerimanya. Kemudian siapa lagi? Saudara ayah kita, saudara ibu kita. Kemudian siapa lagi? Saudari ibu kita dan saudari ayah kita. Mereka lah disebut dengan rahim. Itulah makna kalimat menyambung tali silaturahim. Sedangkan kalau tidak demikian, maka menyambung tali silatul ukhuwah. Kita ini kalau berkumpul, apa yang kita lakukan? Menyambung tali silatul ukhuwah.
Tapi kalau karib kerabat yang tadi kita sebutkan, menyambung tali silaturahim, karena ada hubungan rahim kita dengan mereka. Baik, itu disebut dengan sedekah. Kemudian zakat. Apalagi makna zakat? Zakat itu, kenapa zakat dinamakan dengan zakat di kuartal Islam? Zakat itu artinya adalah an-nama'u wa ziyadah. Zakat itu artinya tumbuh dan berkembang. Di antara salah satu sifat orang yang tidak akan pernah miskin adalah mereka yang paling banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang yang paling banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Allah akan menjamin dia tidak akan pernah bangkrut. Makanya bagi kita yang punya niaga, contoh misalnya hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? At-tujaru fujjar. Para peniaga, orang-orang yang berdagang itu semuanya jahat, semuanya. Kecuali 3 sifatnya. Illa man barra wattaqa wa tasaddaqa. Atau dia berwed yang lain, illa man barra wattaqa wa sadaqa. Kecuali dia bar, baik. Kedua, bertakwa. Ketiga, jujur atau bersedekah. Makanya di antara salah satu kesuksesan seseorang hamba adalah dengan bersedekah. Kenapa demikian? Dia tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Ya ibna Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, maka aku akan infakkan kepada kalian. Artinya Allah akan bukakan kepada kita dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki Allah. Maka di antara salah satu rahasia supaya kita tidak pernah bangkrut adalah dengan rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah, Allah yang menjamin kehidupannya. Salah satunya sedekah kita ini. Sekarang kita sedang bersedekah. Bersedekah melaksanakan ibadah umrah. Makanya orang yang melaksanakan ibadah umrah tidak akan pernah fakir untuk selama-lamanya, sesuai dengan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sudah merasa fakir, merasa isi saldo sudah mulai berkurang, maka berzakatlah, berinfaklah. Itu salah satu caranya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena zakat itu artinya an-nama wa ziyadah. Zakat itu artinya adalah berkembang dan tumbuh. Artinya siapapun yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan orang lain, apapun bentuknya, maka itu adalah seolah-olah dia sedang menabung dengan Allah. Dan siapapun yang bermuamalah, berdagang dengan Allah, tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Itu maknanya. Sedangkan hadiah itu bebas. Hadiah itu yaitu memberikan boleh kepada siapa saja, bebas. Bahkan hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk saling memberikan hadiah. Baik, ikhwatul Islam, sekarang kita kembalikan kepada zakat ya. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah zakat. Nabi SAW menyebutkan bunyal Islamu ala khams. Ala an yuwahhidallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj. Sesungguhnya agama Islam didirikan atas 5 dasar. Yang pertama, mentauhidkan Allah, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, zakat yang dimaksud di sini ikhwatul Islam, ada yang menyebutkan zakat fitri, ada yang menyebutkan zakat harta. Ada juga yang menyebutkan kedua-duanya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu sedikit secara ringkas zakat fitri. Zakat fitri itu ikhwatul Islam, hubungannya adalah dengan Idul Fitri. Yang terbaik kita mengeluarkannya, dan itu diwajibkan kepada semuanya. Dan kadarnya adalah 1 sa'an min tamar wa sa'an min sya'ir. 1 sa' dari tamar, 1 sa' dari syair gandum, karena itu adalah makanan pokok yang ada di zaman Nabi SAW. 1 sa' itu sekarang kalau kita lebih mudah 3 kiloan lah, 3 kg, 3 kilo itu 1 sa', atau 2,5 itu 1 sa'. Sehingga yang terbaik kita mengeluarkan zakat fitri adalah dengan makanan pokok, kecuali kalau seandainya tidak ada yang menerimanya. Kemudian ikhwatul Islam, waktu yang paling bagus mengeluarkannya adalah dikala azan maghrib berkumandang di akhir Ramadan. Itu adalah waktu yang wajib. Kemudian diberikan keringanan bagi kita mengeluarkannya 2 hari atau 3 hari sebelum raya. Sedangkan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya terjadi perselisihan di antara para ulama. Dan kita tidak ingin masuk dalam perselisihan para ulama. Kita ingin mencari yang aman-aman saja. Carilah zona aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diwajibkan bagi siapapun yang masih memiliki kelebihan makanan pada malam raya. Siapapun yang masih memiliki makanan pada malam raya lebih untuk keluarganya, maka wajib berzakat. Tapi kalau dia tidak punya lagi makanan kecuali untuk dia dan keluarganya, baru gugur zakatnya. Itu kaidahnya siapapun. Bahkan kalau ada anak yang baru lahir,
Bahkan sebagian para ulama mengatakan bagi mereka yang di perut ibunya janin, yang hamil, tetap dianjurkan untuk mengeluarkan zakat untuk janinnya. Tapi itu tidak diwajibkan, namun dianjurkan. Seperti misalnya kalau ada keluarga kita yang hamil, maka dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya. Saking diwajibkan masalah zakat fitri ini. Itu secara ringkas masalah zakat fitri. Kemudian ikhwatul Islam, zakat fitri itu diberikan hanya kepada dua golongan, fakir, miskin. Siapa itu miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kebutuhannya, kebutuhan penuh. Contoh misalnya, satu hari kebutuhannya 100 rial, dia hanya mendapatkan 60 atau 70 rial, kurang dari kebutuhannya. Kebutuhan, bukan kelebihan. Bisa dipahami seperti makanan. Sedangkan yang lain untuk misalnya peralatan yang lain itu kepentingan, tidak kebutuhan lagi namanya. Itu disebut dengan miskin. Sedangkan fakir adalah orang yang tidak mendapatkan separuh dari kebutuhannya, kurang dari separuh. Misalnya keperluannya 100 real, dia mendapatkan 30 real, 40 real, itu disebut dengan fakir. Dan hukum asal dalam berzakat itu ikhwatul Islam adalah kita yang menyerahkannya tanpa diwakilkan, kecuali nanti kita jauh. Misalnya kita berada di Mekah atau di Madinah i'tikaf dan kita ingin memberikan kepada rahim-rahim kita, maka diwakilkan kepada orang lain tidak menjadi masalah. Tapi hukum asalnya kita yang memberikan, cukup kepada dua golongan, tidak fakir maka miskin. Dua ini saja yang berhak menerima zakatul fitr. Baik, ikhwatul Islam. Kemudian sekarang kita kembalikan kepada zakat harta atau zakat selain zakatul fitri. Yang pertama, zakat itu ikhwatul Islam adalah zakat yang keluar dari bumi, atau zakat orang yang menanam tanaman, yang tanaman itu merupakan makanan pokoknya. Seperti kita misalnya padi ada zakatnya, gandum ada zakatnya, kurma ada zakatnya. Kalau sawit ada zakat atau tidak? Ada atau tidak? Sawit zatnya, sawitnya tidak ada zakatnya, tapi uangnya ada zakatnya. Kita bezakan yang dua ini. Misalnya buah-buahan yang lain, misalnya kita buat tanaman anggur misalnya, ada tidak zakat anggur? Ada atau tidak? Anggurnya tidak ada, tapi hasil daripada anggurnya. Bisa dipahami? Itu perbezaannya. Karena al-khariju minal ardi minal hububi was thimar, itu sesuatu makanan pokoknya, makanan pokok. Dan itu biasanya ikhwatul Islam dikeluarkan di kala panen. Jadi setiap panen itu dikeluarkan, tidak sama dengan zakat yang lain. Itu secara umum. Dan dibezakan oleh para ulama, kalau kita bikin irigasi, kita yang menyiram dengan air, maka 1/10. Artinya 10% lah, 10/100. Tapi kalau itu dari air hujan, maka 1/5. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, kita secara cepat saja. Yang kedua, zakat itu adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu ada 3. Onta dan yang semisalnya, kerbau dan yang semisalnya, kambing dan yang sejenisnya. Maka itu disebut dengan zakat bahimatul an'am. Dan yang dikeluarkan adalah hewan tersebut. Misalnya onta dikeluarkan ontanya, kerbau dikeluarkan kerbaunya, kambing dikeluarkan kambingnya. Kemudian ada ukuran-ukuran yang telah disebutkan oleh para ulama. Itu disebut dengan zakat bahimatul an'am. Artinya zakat bagi peternak, bagi orang yang ada peternakan, maka hitunglah zakatnya. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam adalah zakat az-zahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Kalau kita punya emas, misalnya kita belikan emas untuk keluarga, disimpan, maka dikala kita berzakat itu wajib dihitung. Dihitung dengan harga pada waktu itu, bukan dihitung pada waktu dia membelinya. Misal dia beli emas dulu 1.000 ringgit, sekarang yang dulu 1.000 ringgit menjadi 1.500, maka hitungannya bukan 1.000, tapi hitungannya adalah 1.500. Dan itu kadang-kadang sebahagian kaum muslimin menggabungkan dengan zakat harta. Makanya kalau kita bayar zakat harta, hitung semua emas yang disimpan, hitung semua emas yang dipakai oleh anak, yang dipakai oleh istri, digabungkan semuanya, kemudian nanti ditotalkan. Kemudian dikala didapatkan jumlahnya, maka baru dikalikan 40. Hasilnya itulah dizakatkan 1/40. Kemudian ikhwatul Islam, yang terakhir adalah zakat
Zakat ini disebut dengan zakat harta ya. Zakat emas dan zakat perak ini sebagian para ulama mengukurnya dengan harta. Makanya kalau seandainya kita dilihat uang kita ini berasal dari mana? Apakah uang kita berasal dari emas atau uang kita berasal dari perak? Kalau dari emas disebut dengan dinar, dan dinar itu disebutkan oleh Malik bin Dinar. Dinar diambil dari kata dua. Yang pertama din, yang kedua nar. Kenapa? Din agama, yang kedua neraka. Karena harta bisa menyebabkan kita dekat dengan agama, mudah masuk ke dalam surga, atau harta juga bisa menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Maka disebut dengan dinar. Din, nar. Din agama, nar api neraka. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya dari perak, kalau kita lihat harta kita ini dulu, uang kita misalnya, kalau orang Indonesia misalnya, asal muasal uangnya dari apa? Perak atau emas? Atau tidak tahu? Kalau Malaysia misalnya, perak atau emas? Asal muasal uangnya. Yang paling bagus ikhwatul Islam adalah kita ukurkan dengan perak. Kenapa demikian? Supaya nanti semua kita berzakat dan supaya semua kaum muslimin mereka bahagia. Apalagi di momen-momen raya. Itu tujuannya. Karena zakat itu ikhwatul Islam sebenarnya keedah zakat ya. Zakat itu semestinya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu bukan hanya diberikan pada waktu itu saja. Seperti misalnya diberikan kepada satu orang 50 rial misalnya, yang ini 50 rial. 50 rial ikhwatul Islam itu bukan seperti zakat. Zakat itu adalah untuk menghidupi kehidupannya selama 1 tahun. Contoh misalnya Allah berikan kepada kita kelapangan rezeki. Kemudian kita punya keponakan, punya saudara, punya saudari yang fakir atau miskin atau yang berhutang. Maka di antara kewajiban zakat kita adalah bagaimana menghidupi dia 1 tahun. Itu zakat namanya. Sehingga dianjurkan kalau kita berikan kepada dia 50 rial, 50 rial 1 malam habis. Tapi kalau kita berikan kepadanya misalnya 5.000 rial, dia akan berpikir 5.000 rial ini dijadikan modal, dijadikan usaha. Bisa jadi tahun depan dia berzakat, dia tidak lagi diberikan zakat. Karena tujuan zakat itu mengeluarkan dari kefakiran dan kemiskinan. Maka hitungannya 1 tahun. Sehingga bagi kita yang berzakat di kota Islam, jangan dicicil sedikit-sedikit. Yang dicicil sedikit-sedikit itu pemberian sajalah. 100.000, 50.000, misalnya 20 ringgit, 50 ringgit, itu cicilan, bukan zakat. Jangan dijadikan bagian zakat. Zakat itu diberikan kepada keluarga kita yang tadi kita sebutkan, yang betul-betul mereka bagian daripada orang yang berhak menerimanya. Berapa zakat kita? Misalnya zakat kita pada waktu itu 5.000 ringgit, atau misalnya 50 juta, berikan kepadanya. Tahun depan kepada yang lain, tahun depan kepada yang lain, sehingga semua mereka itu terangkat ekonominya. Itu tujuan zakat, untuk mengeluarkan orang dari kefakiran dan kemiskinan. Maka itulah gunanya amil. Sehingga zakat harta itu ada amilnya. Karena nanti kalau kita yang menghitung harta kita, banyak melesetnya. Tapi kalau orang lain yang menghitung harta kita, dicari semuanya, mana lagi. Kalau kita disembunyikan. Kalau bisa, pas mau mengeluarkan zakat, beli dulu 1 kereta, 1 mobil, supaya nanti zakatnya kurang. Itu hilah namanya. Hilah itu adalah pekerjaan Bani Israel, pekerjaan orang Yahudi. Dan itu banyak ikhwatul Islam. Karena ada sebagian kaum muslimin yang zakatnya itu 100 juta, atau ada yang 1 miliar zakatnya. Ada yang zakatnya 500 juta. 500 juta itu bukan sedikit. Maka dicarinya mobil yang paling mewah, dibelinya kereta yang paling bagus, sehingga nanti zakatnya dari 500 juta menjadi 100 juta. Karena mobil, kendaraan yang kita pakai, yang kita gunakan, tempat tinggal, tidak ada zakatnya, tidak dihitung zakat. Maka itu disebut dengan hilah. Hilah itu adalah pekerjaan orang-orang ahli kitab. Kemudian ikhwatul Islam, sebagian para ulama menyebutkan zakat itu paling bagus diukurkan kepada perak. Kenapa? Supaya nanti semua kaum muslimin mereka bisa berzakat. Semua kaum muslimin mereka bisa berzakat. Karena perak itu ikhwatul Islam, ukurannya kalau rupiah, apabila ada seseorang, karena perak itu berapa satu gram sekarang berapa? 1 gram perak, bagi yang tahu harganya berapa? Berapa harga perak sekarang? Cari dulu ya. Berapa harganya sekarang kira-kira? Agar kita tahu berapa uang yang tersimpan, kemudian berapa nanti kita zakatkan. Berapa 1 gram perak sekarang? Ada yang tahu? Berapa? 19 apa?
19.000. Baik, anggaplah 20.000. 20.000 1 gram perak dikalikan 595. 20.000 dikali 595 gram. Berapa hasilnya? Berapa? 12 juta. Siapapun yang punya uang 12 juta yang sudah tersimpan 1 tahun sudah wajib zakatnya. Paham sampai di sini? Siapapun yang punya uang 12 juta tersimpan 1 tahun maka sudah wajib zakatnya. Itu kalau diukur dengan perak. Kalau diukur dengan emas, 1 gram emas berapa sekarang? 1 gram 1,6 kali 85. Berapa hasilnya? 85 kali 1,6 135 juta. Betul? Berarti siapapun yang punya uang 135 juta baru sampai nisabnya. Dan ini tidak semua orang yang punya. Bisa dipahami? Makanya dikembalikan kepada perak. Siapapun yang punya uang 12 juta disimpan 1 tahun, atau siapapun yang sudah punya uang 3.000 ringgit yang sudah tersimpan 1 tahun, maka sudah wajib dia berzakat harta. Belum lagi hitung-hitungan emas yang tadi kita sebutkan. Makanya emas dan perak itu diukurkan juga dengan harta yang kita punya, dengan uang-uang kertas sekarang. Bisa dipahami sampai di situ ya? Itu disebut dengan zakat emas dan zakat perak, semuanya harus dikeluarkan. Karena bagi mereka yang tidak mengeluarkan diancam oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat jelas ya. Baik, yang keempat ikhwatul Islam. Yang keempat adalah zakat urudut tijarah, yaitu zakat perdagangan. Siapapun di antara kita yang berniaga, maka di antara kewajibannya adalah hitung perniagaannya berapa kalau diuangkan berapa. Makanya berniaga itu ikhwatul Islam tidak ringan ya, berat tanggung jawabnya. Amalan yang paling dicintai oleh Nabi adalah berniaga. Tapi berniaga pula lah amalan yang paling banyak menyebabkan masuk neraka. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah menyebutkan, tidak boleh ada yang masuk pasar, tidak boleh ada yang berniaga kecuali mereka harus paham fikih berniaga. Fikih berjualan harus paham dulu mana yang halal, mana yang haram. Karena itu berat di ikhwatul Islam. 1 sen haram itu ancamannya berat sekali. 1 sen, apalagi kalau 100 juta, apalagi kalau 100 ringgit, 100.000 ringgit misalnya, itu berat sekali ancamannya ikhwatul Islam. Kemudian urudut tijarah itu adalah semua barang yang diperdagangkan. Contoh misalnya, kita berdagang, kita punya mobil hukum asalnya tidak ada zakatnya. Tapi kalau mobil itu dijadikan dagangan maka dihitung. Tanah tidak ada zakatnya. Tapi kalau tanah, kita jual tanah, tukang tanah, maka ada zakatnya. Bisa dipahami? Rumah tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita jual beli rumah maka ada zakatnya. Dikiaskan kepada barang-barang yang lain, semuanya ada zakatnya, maka disebut dengan urudut tijarah. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam ini secara ringkas saja ya. Urudut tijarah atau zakat itu ikhwatul Islam adalah milik orang lain yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak mengeluarkannya berarti kita sudah menzalimi hak orang lain yang ada pada harta kita. Maka orang yang zalim itu adalah mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi ikhwatul Islam, empat yang tadi kita sebutkan, zakat yang keluar dari bumi, kemudian zakat perdagangan, zakat emas dan perak, kemudian ada lagi zakat bahimatul an'am, maka itulah yang disebut dengan 8 golongan yang menerimanya. Baru di situ ada amilnya. Makanya amil zakat itu adalah zakat yang berkaitan dengan zakat harta, zakat ternak, kemudian zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat perdagangan. Baru ada yang namanya amil zakat. Sedangkan zakat yang lain seperti zakat fitri itu tidak ada amilnya. Tapi kalau dijadikan panitia maka juga tidak menjadi masalah. Kalau ada panitia zakat fitri tidak menjadi masalah dengan syarat tidak boleh mereka mengambil dari beras yang diberikan oleh kaum muslimin. Tidak boleh mereka mengambilnya. Kecuali kalau seandainya mereka salah satu di antara yang dua. Kalau tidak fakir, kalau tidak miskin. Kalau mereka termasuk golongan ini, silakan mereka ambil beras yang diberikan oleh kaum muslim tersebut. Tapi bukan karena panitianya, tapi karena keadaannya. Sedangkan orang yang amil untuk
zakat harta, mereka boleh menerima zakatnya karena kerjanya. Makanya amil itu ada orang yang tahu agama. Kalau di sini amilnya itu para doktor, karena nanti mereka hitung-hitungan, banyak akan dihitung. Kenapa demikian? Karena ini harta kaum muslimin. Kalau salah dia tanggung jawab. Makanya kalau kita yang menghitung harta, kita, kemudian kalau kita salah, kita yang bertanggung jawab. Tapi kalau amil yang menghitungnya salah, dia bertanggung jawab. Jadi kita mau dihitung oleh orang lain atau kita menghitungnya? Ini serba berat nih. Dihitung oleh orang lain, ketahuan nanti kita kaya. Kalau kita yang menghitung diri sendiri, takut salah. Mau yang mana? Mau dihitung atau menghitung sendiri? Menghitung sendiri konsekuensinya kalau salah, tanggung jawab. 1 sen dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang lain yang menghitungnya, maka mereka bertanggung jawab. Maka itulah gunanya amil. Amil itu oleh Nabi SAW diutus. Terus setiap daerah diutus oleh Nabi SAW. Ada amil yang pergi ke Yaman. Contoh misalnya Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini diutus oleh Nabi SAW. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, yang pertama kali kamu serukan mereka adalah la ilaha illallah. Kemudian kalau mereka taat, fa innahum ata'uka lidzalika. Kalau mereka mentaatimu, maka perintahkan mereka salat. Kalau mereka mentaatimu, maka perintahkan mereka bayar zakat. Dan ingat, jangan ambil yang terbaik, jangan ambil pula yang terburuk. Misalnya orang berternak, jangan ambil yang paling besar, jangan ambil pula yang paling buruk, ambil pertengahan. Supaya kalau diambil yang paling baik, kita zalim kepada yang punya harta. Kalau kita ambil yang terburuk, kita zalim kepada kaum muslimin. Makanya ambil itu bukan perkara yang ringan di buat Islam, berat perkara ambil. Dan ambil itu adalah orang yang berkeliling. Dia mencari harta kaum muslimin, pergi ke rumah. Kamu berapa harta kamu? Dihitung satu persatu. Yang berniaga berapa harta kamu? Berat pekerjaannya, bukan pekerjaan yang ringan. Maka dengan pekerjaan itulah dia mendapatkan zakat. Maka ada orang kaya yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama adalah amil zakat. Walau dia kaya, dia tetap dapat zakat. Kenapa? Karena kerjanya sulit. Yang kedua, orang yang berjihad dapat zakat walau dia kaya. Yang ketiga, orang yang fisabilillah, kesasar misalnya. Misalnya di sini kita tidak ada makanan, habis makanan atau hilang makanannya misalnya, atau hilang uang kita misalnya, maka pada waktu ini kita berhak menerima zakat walaupun di kampung kita orang kaya. Karena keadaan, maka inilah golongan orang kaya yang boleh menerima zakat. Itu merupakan di antara pembahasan singkat tentang zakat di fakir Islam. Tentunya zakat yang diberikan kepada zakat yang 4 terakhir ini diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat sedekah yang berkaitan dengan harta, perdagangan, hewan, bahimatul an'am, kemudian emas dan perak. Yang pertama adalah untuk fakir, tadi kita telah jelaskan. Yang kedua miskin, yang ketiga amil, kita juga telah menjelaskannya. Wal amilina 'alaiha wal mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Mu'allaf itu perhatikan baik-baik ikhwatul Islam. Mu'allaf yang pertama adalah mereka yang diharapkan keislamannya. Kita punya tetangga Nasara, Yahudi, Buddha, Hindu dan yang semisalnya. Kemudian kita ingin supaya dia berdakwah kepadanya, karena dakwah yang terbaik adalah dakwah dengan harta. Itu adalah dakwah yang terbaik. Makanya Nabi adalah orang yang paling kaya. Dan tidaklah Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul kecuali habis semua harta Nabi. Nabi kenapa orang kaya? Istrinya Khadijah, wanita yang paling kaya. Wajar Nabi kaya, Nabi berdagang, bekerja. Tapi dikala Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, habis semua hartanya. Kenapa? Karena dakwah Nabi pertama butuh harta. Makanya habis semua harta Nabi SAW. Sehingga mu'allaf itu ikhwatul Islam, itu sangat, harta itu sangat memberikan pengaruh kepada mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang kita harapkan dia masuk Islam. Dia bukan Islam, tapi kita berkawan dengan dia. Kemudian kita lihat ada secercah cahaya, setitik cahaya, kita ingin dia masuk Islam. Kita berikan harta yang kita punya, walaupun kadang-kadang kita berkorban. Itu disebut dengan mu'allaf. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Misalnya baru masuk Islam, baru 1 bulan masuk Islam. Tapi kalau sudah 5 tahun, tidak lagi mu'allaf. Kalau sudah 5 tahun disebut mu'allaf, sahabat semuanya mu'allaf. Maka mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Kalau sudah 10 tahun, dia sudah kuat. Tidak mu'allaf lagi namanya. Mu'allaf itu untuk melembutkan hati, tegar dalam agama.
itu disebut dengan mu'allaf. Makanya wal mu'allafati qulubuhum. Maka ada kalimat qulub. Mu'allaf dengan qulub dua hal yang tidak terpisahkan. Maka orang yang baru masuk Islam, baru 1 bulan, 2 bulan, maka dia berhak menerima zakat, dan itu kewajiban kaum muslimin. Kalau ada yang masuk Islam, maka kita berikan kepada mereka harta yang akan membuat mereka tegak di dalamnya. Karena hukum dunia mulai dari zaman dahulu kala, siapapun yang masuk Islam, sebelumnya dia tidak Islam, maka mereka pasti akan ditinggalkan oleh keluarganya, maka mereka akan jatuh miskin. Tapi kalau orang Islam masuk ke dalam agama lain, maka mereka akan kaya. Kita mau jadi kaya atau miskin? Kaya seorang muslim. Itu yang kita inginkan, bisa bermanfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Itu disebut mu'allaf. Itu yang kedua. Yang ketiga, mu'allaf siapa? Mu'allaf itu pada Islam orang yang nakal, yang jahat, preman, yang suka bikin gaduh, siapapun yang jahat. Kemudian kita tahu, misalnya tetangga kita dia jahat, nakal, tukang begal dan yang semisalnya, ada zakat diberikan kepadanya. Ketika kita berikan kepadanya, maka esok dia akan menjadi penjaga masjid. Makanya kalau ada orang yang jahat, kamu jahat, kita jauhkan dia akan semakin jahat. Tapi kalau diberikan, karena bisa jadi kejahatannya karena tidak ada uang, dan itu hukum asalnya. Tapi kalau kita datangi, ini zakat kami, dia akan semangat. Besok bisa jadi dia tidak pernah sholat, kemudian esoknya dia sholat. Merubah ikhwatul Islam, itu semuanya disebut dengan mu'allaf. Kalau dia tidak berubah, selesai tanggung jawab kita, karena itu adalah bagian daripada mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian wafir riqab, orang yang budak. Kalau budak mungkin sekarang tidak ada lagi ya. Wal gharimin. Kemudian orang yang banyak hutang. Makanya kadang-kadang kita ikhwatul Islam, hutang itu adalah kehinaan di siang hari, kemudian kesengsaraan di malam hari. Itu adalah hutang. Orang yang berhutang adalah orang yang susah. Makanya orang yang paling kaya adalah orang yang tidak punya hutang. Itulah orang kaya dalam agama. Selagi kita tidak punya hutang, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, siapapun yang di pagi harinya merasa aman, sehat, ada sarapan paginya, maka dia seolah-olah punya dunia. Dengan 3 syarat. Dia ada sarapan paginya, kemudian dia merasa aman, kemudian dia sehat. Karena kalau 3 ini kita punya, berarti sama kita dengan burung. Dan yang paling bertawakal kepada Allah adalah burung. Kenapa burung paling bertawakal kepada Allah? Yang pertama, hatinya sangat lembut sekali. Burung itu hati yang paling sangat lembut. Makanya orang-orang yang beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah, dikala ruhnya terpisah dari jasadnya, malaikat pencabut nyawa mengambilnya, kemudian diangkat ruhnya ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, memancarkan wangi yang begitu indah. Kemudian ruhnya akan dibawa oleh burung-burung yang berterbangan di dalam surga. Kenapa? Karena burung paling memiliki hati yang paling lembut. Yang kedua, burung artinya burung itu adalah yang paling penakut. Kalau kita datang sedikit langsung terbang, dan itu adalah sifat orang mukmin. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung itu adalah orang yang paling bertawakal, atau makhluk yang paling bertawakal. Pergi pagi hari, pergi terbang ke sana ke sini, kemudian dia tidak bawa bekal, pulang kenyang, tidak bawa bekal juga, selesai. Makanya Nabi menyebutkan orang yang paling kaya itu adalah orang yang sehat di pagi harinya. Kemudian dia merasa aman di pagi harinya. Kemudian dia punya makanan di pagi harinya. Itulah orang yang paling kaya sesungguhnya. Begitu juga dengan orang yang tidak punya hutang. Itu adalah orang yang kaya sesungguhnya. Maka di antara salah satu doa Nabi SAW, diselamatkan dari hutang. Dan kalau kita terpaksa harus berhutang, ingat, cari jaminannya. Misalnya kita memerlukan uang, ada jaminan, ini jaminannya. Kalau saya tidak bisa bayar, ini jaminannya. Orang yang memberikan jaminan berarti mereka tidak berhutang. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau terpaksa. Dan bagi saudara-saudara kita yang berhutang, semoga Allah SWT memberikan pelunasan. Kemudian wa fi sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wabnus sabil. Wabnus sabil itu artinya adalah orang yang kesasar. Mereka lah orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik itu zakat 4 yang tadi kita sebutkan. Sedangkan zakat fitri hanya diberikan kepada 2 golongan sahaja. Pembahasan zakat insyaAllah tidak terlalu panjang di Fatul Islam. Kemudian keutamaan orang yang zakat banyak kali disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ingat ikhwatul Islam, malaikat setiap harinya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti kulla munfikin khalaf. Ya Allah, berikan kepada siapapun yang mengeluarkan hartanya balasan ganti yang terbaik. Dan doa malaikat yang berikutnya, ya Allah, berikan kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan hartanya kebinasaan. Makanya orang yang tidak berzakat, siap-siap dia akan binasa. Orang-orang yang tidak mau berbagi hartanya bersama kaum muslimin, maka siap-siap mereka akan binasa karena doa malaikat Allah Azza wa Jalla. Artinya kita akan rugi dua kali. Banyak orang yang kaya tiba-tiba hilang dadakan, terbakar, dan yang semisalnya. Bisa jadi itu adalah doa malaikat. Makanya tadi kita sebutkan orang yang berzakat tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada Islam, saudara kaum muslimin, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan dan kami mohon maaf ya. Mungkin esok kita tidak lagi memberikan ceramah. Mungkin kemungkinan insya-Allah Syawal akan kita ulang lagi. Rata-rata Syawal kita sudah pulang ya. Kalaupun nanti sekiranya kita tidak lagi bisa bertemu di kota Madinah, semoga nanti kita bertemu di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah esok kita tidak lagi mengaji dan malam ini adalah malam masuknya malam 10 malam terakhir, dan di antara salah satu dosa yang paling banyak menghilangkan pahala puasa adalah dosa riba. Makanya di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita berpuasa adalah jangan banyak berbicara. Karena yang paling banyak berbicara itu yang paling banyak dosanya. Makanya saya paling banyak dosanya karena saya banyak berbicara. Tapi kalau saya tidak berbicara, siapa boleh ceramah kan? Artinya ikhwatul Islam, banyak berbicara itu akan bisa memunculkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai, apalagi yang namanya ghibah. Ghibah itu diambil dari kata ghaib. Ghaib itu artinya menceritakan siapapun. Bahkan makhluk Allah, hewan pun kalau kita ceritakan nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita ceritakan saudara, kita cerita yang buruk ya. Tapi kalau memuji itu yang dianjurkan. Cerita yang buruk, cerita yang mengungkit keburukannya itulah yang paling banyak menghapuskan pahala puasa. Dan ghibah itu ikhwatul Islam, ada yang mendengarkan dan ada yang berbicara. Kedua-duanya sama. Yang berbicara sudah pasti, yang mendengarkan kan ada yang suka. Makanya kalau ada yang berbicara ghibah, tidak boleh didekati. Apa contohnya sekarang? Handphone. Ghibah semua kan? Cerita fulan, cerita fulana, Facebooknya, Instagramnya. Kalau kita buka terus, oh ini kayaknya bagus-bagus, sama kita dengan orang yang menghibah. Makanya ikhwatul Islam, cari yang hal-hal yang bermanfaat. Apalagi bagi kita yang ikaf, karena itu dosa yang paling banyak menghapuskan pahala puasa, ghibah. Dan sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita menutup ikhwatul Islam, kita bacakan beberapa pertanyaan. Kita punya hutang dan punya emas lebih, bagaimana hukumnya? Wajib zakat atau tidak? Punya hutang, bagi yang punya hutang, dia punya hutang, tapi dia punya emas banyak. Apa yang harus dia lakukan? Jual emasnya, bayar hutangnya. Makanya berhutang itu ikhwatul Islam sulit sekali. Pekerjaan yang paling berat itu adalah menagih hutang. Itu berat sekali. Makanya dianjurkan bagi kita untuk tidak berhutang. Makanya siapapun yang berhutang, lunasi semuanya kalau mereka bisa melunasinya. Nah, yang punya emas, jual emasnya. Walaupun istri marah, tidak menjadi masalah. Karena biasanya membuat tidak menjual emas, kenapa? Ini punya aku, itu masalahnya. Makanya jual daripada nanti kita meninggal. Orang yang berhutang meninggal itu Islam, walau dia syahid, maka dia akan tetap terhutang dengan hutangnya bahaya. Apalagi yang mati biasa, apalagi meninggal biasa. Maka tadi kita sebutkan orang yang berhutang itu, orang yang tidak berhutang adalah orang yang paling kaya. Jangan biasakan berhutang kalau selagi kita bisa. Makanya siapapun berhutang, lunasi hutangnya. Jangan zalim. Saudara kita sudah memberikan manfaat kepada kita, kita pinjam dikala kita memerlukannya, kemudian dia pinjamkan, kemudian kita memperlambat. Bukankah itu zalim di atas kezaliman? Zalim namanya ikhwan Islam, zalim. Makanya kalau kita punya emas, kita punya hutang, jual emas, kemudian bayarkan hutang. Kalau masih ada sisa emasnya, ukur. Apakah lebih daripada 85 gram emas? Kalau lebih, karena ada orang yang berhutang emasnya 2 kilo. Banyak itu ikhwatul Islam, banyak. Hutang banyak tapi harta banyak. Dan itulah ribawiyah. Harta ribawi itu biasanya seperti itu. Ada, kami kenal orang yang baru dia bangun di pagi hari, hutangnya sudah 300 juta. Tapi dia orang yang paling kaya. Tapi setiap bangun pagi, setiap bangun tidurnya memikirkan 300 juta. Harus dicari hari itu juga. Setiap hari.
pada akhirnya dia keluar. Memang sulit di awal-awalnya, tapi Allah ganti dengan sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah pasti ganti dengan yang terbaik. Makanya yang waktu Islam, orang yang berhutang, kemudian ada emas, jual hutang, jual emasnya kemudian bayar hutangnya. Dan orang yang punya hutang, Islam, orang yang berpiutang, misalnya kita punya uang nih, nanti kita berzakat, kita punya piutang, artinya banyak orang yang berhutang kepada kita. Apakah hutang tersebut harus dihitung dalam harta kita? Iya, itu karena harta kita. Kalau seandainya orang tersebut tepat janjinya. Tapi kalau orang tersebut tidak tepat janjinya, maka tidak dimasukkan. Tunggu dulu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, sampai 5 tahun tidak dibayar-bayar. Maka harta yang tersebut tidak dimasukkan ke dalam harta kita, karena kita tidak tahu apakah itu akan menjadi harta kita atau tidak. Itu kaedahnya, ada muyassar, ada yang tidak. Kemudian ikhwatul Islam, bolehkah zakat dengan dicicil? Boleh atau tidak? Boleh ya? Zakat dicicil. Kalau zakat dicicil lebih bagus, tidak jadi orang kaya. Nah, mana yang mau berzakat atau tidak? Karena itu konsekuensi ikhwatul Islam. Tadi kita menyebutkan bahwa zakat itulah yang melapangkan kehidupan. Sesuatu yang sempit akan lapang dengan zakat. Karena dikala kita berzakat, wahai fulan, makanya kenapa kita harus mencarinya. Kita berikan kepada fakir miskin. Apa doa fakir miskin? Ya Allah, semoga Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Pak, semoga Bapak panjang umur, sehat selalu. Itu yang kita cari. Doa kita ini belum tentu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi doa mereka yang muttar, amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang akan mengabulkan doa orang yang muttar, yang orang fakir itu Islam, kadang makan kadang tidak. Kemudian tiba-tiba ada yang memberikan zakat kepadanya, bahagianya luar biasa. Kemudian mereka akan mengucapkan kata-kata indah. Apa biasanya kalimat yang kita dengarkan? Semoga panjang umur Pak, sehat selalu. Kesehatan yang ada pada diri kita ini bisa jadi bukan karena kita, karena doa orang lain. Makanya Nabi SAW menyebutkan, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu, ditolong oleh Allah karena orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena mereka berdoa. Doa mereka dengan Allah itu tidak ada kepentingan. Kalau doa kita kepentingan. Kalau doa mereka itu betul-betul ikhlas, tidak ada kepentingannya. Apa yang mereka cari? Tidak ada. Makanya Nabi menyebutkan innama tunsaruna bidu'afaikum, supaya kita selalu sehat, supaya kita selalu bahagia. Di antara salah satu caranya, apalagi supaya hati kita tenang, cari kawan-kawan yang miskin, yang fakir, sehingga kita merasakan bagaimana nikmat. Hati kita akan lembut. Bagi kita yang merasa sulit untuk menangis, bagi kita yang merasa mungkin kehidupan ini gersang, maka cari orang-orang yang susah. Kita lihat bagaimana mereka tersenyum, tapi mereka tidak makan. Kita lihat bagaimana tempat tidurnya beralaskan tanah, rumahnya hujan masuk terus. Kalau kita lihat ikhwatul Islam, disitulah kita akan mulai, ya Allah, betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kemudian di saat itu kita akan bersyukur kepada Allah. Maka itulah makna daripada hadis Nabi, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika emas itu sebagai harta dan bukan jual beli, apakah wajib zakatnya? Emas yang dimiliki dan emas yang dijadikan jual beli sama-sama ada zakatnya. Emas yang dijadikan jual beli ada zakatnya. Makanya sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, mengapa uang itu harus bulat? Imam Muhammad bin Muhammad atau Muhammad bin Ahmad, selalu kita menyebutkan ya. Siapa Muhammad bin Ahmad? Namanya Muhammad, nama ayahnya juga Muhammad. Nama kakeknya juga Ahmad atau Muhammad. Siapa? Dia adalah Imam Al-Ghazali. Semua kita tahu kan? Kalau Ghazali disebut tahu kita semuanya. Tapi kalau kita sebutkan Muhammad bin Ahmad, jarang yang tahu. Dia menyebutkan uang itu kenapa bulat? Dinar, dirham itu tadi kita menyebutkan dinar, diambil dari dinar karena bisa jadi agama, bisa jadi neraka. Kemudian bulat karena uang itu tidak boleh disimpan, harus ditukarkan. Karena kalau disimpan bisa jadi nanti ada penurunan angka, apa namanya, inflasi. Inflasi kita yang rugi. Misalnya kita tabung, tabungan yang terbaik itu adalah dengan emas. Emasnya akan pernah turun. Emas itu dari dulu sampai sekarang sama harganya. Makanya kambing itu hanya 1 dinar. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang 1 dinar harganya. 1 dinar sekarang berapa? 2.500.000. Kambing berapa harganya? Sama. Kambing di zaman Nabi harganya 1 dinar. 1 dinar. Kambing di zaman kita harganya 1 dinar. Tapi kalau uang kertas itu ada inflasinya.
Semakin tahun besok semakin rendah. Makanya tidak boleh disimpan, harus diputarkan. Kenapa diputarkan? Supaya nanti kita tidak rugi. Karena zakat berkurang, zakat lagi berkurang lagi. Zakat itu setiap tahun, bukan satu kali, setiap tahun. Supaya nanti kita tidak berkurang, putarkan harta. Karena dengan kita memutarkan, maka dia akan selalu berkembang dan berkembang. Atau nanti jadikan dia sebagai emas. Wallahu ta'ala ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentunya dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang bisa mendatangkan keberkahan dan kasih sayang Allah kepada kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, alim ulama kita, para pemimpin kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang berada di dalam kesusahan, semoga Allah berikan kemudahan. Kalau ada yang berhutang, semoga Allah berikan kelunasan. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Kalau sekiranya kita harus meninggalkan kota Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah kabulkan setiap doa dan permintaan. Allah jadikan umrah kita umrah yang bernilai haji bersama Nabi, umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dzamban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam urusannya, dan Allah kembali memberikan rezeki kepadanya untuk selalu datang ke tanah haram Makkah Madinah dalam rangka beribadah kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam harta, dalam usaha, dalam anak dan keluarga. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.